Gunung Merapi, Gunung Marapi sampai kini masih mengeluarkan debu panasnya. Gempa bumi, banjir di Kota Padang, ya, banjir di pesisir selatan di Kota Padang itu sampai Bapak sekalian ada pemakaman itu di lereng bukit dekat sungai. Sampai ketika banjir kuburan itu terbongkar oleh banjir. Galodoh di Bukit Batabuah yang pertama tidak banyak makan korban. Galodoh yang kedua Allah tunjukkan sampai ke tanah datar tuh Pak Ibu sekalian, ya. Bayangkan langsung dua gunung Merapi dan Singgalang ketika itu keluar lahar dingin Pak Ibu. Negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia. Betul Pak Ibu sekalian? Nah, pertanyaannya, kenapa musibah silih berganti datang menimpa negeri kita? Secara umum negeri Indonesia, bahkan ketika Galodoh di Sumatera Barat terjadi banjir di Kalimantan atau Sulawesi Pak Ibu sekalian, sampai ada rumah terbawa oleh banjir. Lihat berita tidak berhenti, musibah bersilih berganti terjadi di negeri kita Indonesia ini. Agamanya Islam, dari presiden pertama sampai presiden sekarang agamanya Islam. Wakil presidennya agamanya Islam, menteri-menterinya mayoritas Islam, bahkan ada menteri khusus, Kementerian Agama, pejabat-pejabatnya, gubernur, wali kotanya kebanyakan orang Islam, penduduknya kebanyakan orang Islam. Tetapi kenyataannya, adakah orang Islam di Indonesia ini bangga menjadi orang Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Rahmat Ilahi yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah berikan nikmat kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, dan tergeraknya seluruh jasad kita hadir di masjid ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana nama masjidnya Rahmat Ilahi. Hanya orang-orang yang diberikan rahmat saja yang bisa hadir menyisikan waktunya untuk duduk di majelis ilmu yang merupakan taman-tamannya surga. Semoga ketika kita di dunia hadir rajin duduk di majelis ilmu di taman-taman surga, semoga Allah mudahkan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa menempuh perjalanan untuk bertafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahmati Allah, seperti mana yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid sebagai pembawa acara, alhamdulillah, betul perasaan saya saat ini raso-raso ada di kampung rasanya, ya. Karena kiranya basobo jo saudara Khairul orang simpang apa, andung ambo dulu manggaleh goreng di simpang apa, maapua namanya, ya. Jadi ambo lahir gedang di Medan, tapi ayah ambo orang Tanjung Sabah Mangguang, ama ambo orang Ampalu Mangguang, Kenagaren Mangguang. Ayah suku Mandeliang, ama suku Tanjung.
Kalau di Pekanbaru mande hambo lamo manggaleh di Sabalah Musaji Al Irsad dulu, etek Sinur namanya. Tinggal di Gang Kardina. Di Gang Kardina Jalan Haji Agus Salim itu etek Sinur mande hambo, kakak kandung dari ayah hambo. Jadi kalau untuk Pekanbaru sebenarnya ndak asing bagi ambo sejak ketek ambo hacok pai ke Pekanbaru. Pernah lo kakak ambo manggaleh nasi di Tampan, ya pernah pulau kini manggalih nasi di dulu pernah lo di Tangkirang Indah di Muko Bulog dulu simpang Rumah Potong. Kini kakak ambo tinggal di Perawang, adia ado di Kartama, kakak Juadia ado lo di Pangkalan Kerinci, yang surang yang tinggal di Kampuang. Bapak sekalian dirahmati Allah, ini merupakan safari dakwah saya yang ketiga untuk wilayah Riau Pekanbaru. Beberapa waktu yang lalu saya diundang ke Kuok, ke Pasir Pangarayan, juga ke Pekanbaru. Kemudian ada permintaan lagi, saya coba bulan Mei kemarin selama seminggu. Ternyata alhamdulillah ada lagi permintaan, maka saya buat lagi safari dakwah dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Ternyata di tanggal 1 ada juga lagi yang minta tanggal 1 Juli, ya. Alhamdulillah insyaallah tanggal 1 Juli berakhir safari dakwah ambo yang ketiga di Pekanbaru, ya, sampai besok ambo ke Kuok, Bapak sekalian. Bapak sekalian rahmati Allah, bahagia pula ambo ternyata risiko adalah pengurus dari PKDP, ya. Mudah-mudahan kalau dari YouTube yang mungkin pernah ditonton oleh para jamaah sekalian, secara pribadi ambo tidak punya channel pribadi, ya. Alhamdulillah tim media yang hadir hari ini kembali memviralkan ceramah-ceramah ambo di edisi yang terkini, ya. Alhamdulillah ambo haturkan ribuan terima kasih kepada tim media yang meliput safari dakwah saya pada bulan kemarin hingga akhirnya kembali viral. Ya mudah-mudahan kita tidak ingin disanjung dipuji oleh manusia di dunia ini, tetapi kita ingin agar kiranya Allah dan makhluk-makhluk yang di langit mengenal kita untuk bekerja sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang mati Allah, banyak tanggapan pro dan kontra tentang ceramah saya. Ada yang menyebut ceramah ambo kareh, ya. Jadi kalau disebut bawaan ambo kareh mungkin tidak bisa dipungkiri Pak Ibu sekalian. Ambo lahir gadang di Medan, di Kota Masum. Kota Masum jalan utama, ya. Jadi lahir di Medan, kedua orang tua orang Pasir Pariaman. Jadi kacek orang Pariaman kareh pulau kan itu. Kareh orang Pariaman basobok orang Medan, pas lah tuh. Yon nan kareh nan sabananya, ya. Makanya ambo ndak khawatir kalau ceramah di muka orang Pariaman, ambo yakin bagi orang Pariaman ndak kareh. Okon kareh lidoh, ya. Nah, tapi yang masuk kareh itu yang hatinya nang kareh sebenarnya Pak Ibu sekalian, ya. Dan alhamdulillah saya pulang kampung di tahun 2009 setelah gempa. Ya memang setelah gempa ditakdirkan Allah saya tinggal di kampung halaman di Pariaman. Sebab di tahun 2009 sebelum Gampo, kalau orang Pariaman masih ingat, Gampo di Sumbar itu Padang Pariaman sama Kota Padang itu tahun 2009 dalam bulan Syawal. Ketika itu saya diundang untuk khutbah hari raya Idul Fitri di Surawasam. Surawasam Simpa Akper yang kini namanya Masjid An-Nur yang diprakarsai oleh Dr. Safruddin Tamar Tanjung, ya. Nah, sekalian mungkin itu pula mukadimah saya pada kesempatan kali ini, ya. Saya sampaikan firman Allah di situ di khutbah Idul Fitri 2009 saya sampaikan hikmah pelajaran daripada tsunami di Aceh tahun 2004, ya. Kenapa negeri Aceh yang gelarnya Serambi Makkah mendapat musibah tsunami yang dahsyat seumur-umur ambo? Baru itu ambo tahu musibah yang dahsyat seumur ambo, ya. Gempa bumi, tsunami, hingga akhirnya ya cerita dahsyat tentang tsunami itu sangat mengerikan. Hingga akhirnya kita melihat di video di televisi dulu sebagian kampung-kampung tepi laut Banda Aceh di provinsi Aceh itu hancur. Ya, hancur, perkampungan hancur, perkotaan hancur, tetapi ada yang berdiri kokoh.
Apa itu Bapak Ibu sekalian? Masjid. Nah, pertanyaannya, adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Dan ternyata ketika terjadi golodoh yang terakhir di Agam, bahkan menyebar dari Agam ke tanah datar sampai ke Padang Panjang, ya, tanggal 11 Mei kalau tidak salah, ya, 11 Mei terjadi galodoh lahar dingin dari Gunung Merapi yang kedua, ya. Dan kita coba lihat di YouTube di Batu Sangka dekat Simpang Manunggal, kampung-kampung habis yang tagak Musaji Gadang tuh Kak, ya, dekat simpang jembatan tuh, ya. Kemudian betul pula di Simpang Batabuah, Bukit Tinggi, simpang-simpang ke arah Simpang Canduang, rumah-rumah hancur yang tagak masjid. Padahal masjid itu di tepi batang air, di tepi sungai, ya. Tetapi alhamdulillah batu-batu gadang dari Gunung Merapi itu tidak menghancurkan, bahkan tidak menyentuh surau itu. Tetapi rumah di depan surau, rumah di samping surau, rumah di kiri kanan surau itu hancur semuanya. Dan tapak rumah itu berdiri tertunggak situ yang menumpuk batu-batu gadang segadang utuh Bapak Ibu sekalian. Rumah-rumah habis, suraunya tetap berdiri tagak. Pertanyaannya, adakah awak mengambil pelajaran daripada itu? Maknanya apa? Sakayo-kayo rumah orang, sarancak-rancak rumah orang, samaha-maha rumah orang bantu istana, ndak ada jaminan sampai salamai kecuali rumahnya Allah. Hanya rumah Allah sajalah, dan orang-orang yang senantiasa hadir ke masjidlah sebagai apa? Sebagai tameng negeri itu terselamat daripada musibah dan bencana. Tetapi kalau negeri itu warganya tak peduli dengan masjid, malas datang ke masjid, cepat atau lambat negeri itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita dengarkan firman Allah surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah berfirman yang artinya, kalaulah penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan tangan mereka sendiri. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah, musibah apapun itu, terutama di Sumatera Barat yang terjadi akhir-akhir ini, Gunung Merapi sampai kini masih mengeluarkan debu panasnya. Bahkan di awal erupsinya memakan korban para pendaki yang mayoritas muslim, dan korban diantaranya beberapa wanita yang nampak kita lihat di video di YouTube, di Facebook, wanita Islam yang tidak berjilbab menutup auratnya. Betul enggak? Bahkan ada yang meninggal orang Pekanbaru kabarnya itu mendaki gunung di Gunung Merapi. Ya, Bapak sekalian. Gempa bumi, banjir di Kota Padang, ya. Banjir di pesisir selatan di Kota Padang itu sampai Bapak sekalian ada pemakaman itu di lereng bukit dekat sungai. Sampai ketika banjir, kuburan itu terbongkar oleh banjir hingga terkeluar mayat-mayat di dalam kubur itu. Itu belum hari kiamat, itu belum hari kiamat sudah dikeluarkan mereka dari kuburnya.
Syukur alhamdulillah mayat-mayat yang masih dibungkus dengan pocong itu tidak mekik-mekik minta tolong. Ya. Kalau sempat minta tolong, katanya. Masih dalam kapan? Tolong. Lama dimendak merinding awak mencaliaknya itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Galodoh di Bukit Batabuah yang pertama, tidak banyak makan korban. Galodoh yang kedua Allah tunjukkan sampai ke tanah datar Bapak Ibu sekalian. Ya. Bayangkan, langsung dua gunung Merapi dan Singgalang ketika itu keluar lahar dingin Pak Ibu sekalian. Sampai Koto Tuo arah ke Sianok, ya. Kemudian sampai ke Padang Panjang, pemandian Lubuak Mato Kuciang, ya hancur Pak Ibu sekalian. Itu di negeri Minangkabau. Negeri yang kononnya punya falsafah yang tak dimiliki oleh negeri-negeri yang lain, yaitu adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Begitu pula negeri kita Indonesia ini, negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia. Betul Pak Ibu sekalian? Nah pertanyaannya, kenapa musibah silih berganti datang menimpa negeri kita? Secara umum negeri Indonesia, bahkan ketika Galodoh di Sumatera Barat, terjadi banjir di Kalimantan atau Sulawesi Pak Ibu sekalian. Sampai ada rumah terbawa oleh banjir. Lihat berita tidak berhenti, musibah bersilih berganti terjadi di negeri kita Indonesia ini. Dan saya kalau melihat di Pekanbaru ini kayaknya memang tidak bisa dipungkiri, ya. Pekanbaru ini seperti sudah Sumatera Barat karena bahasa selain bahasa Melayu yang bahkan jarang kita dengar bahasa Melayu, lebih banyak orang bahasa Awak dibandingkan bahasa Melayu di situ. Tidak itu Pak Ibu sekalian. Bahkan mungkin yang hadir kini, mohon maaf tidak mengecilkan kemuliaan orang-orang Melayu, tidak. Tapi mayoritas bahkan di Pekanbaru ini banyak orang Awak. Tidak itu Bapak Ibu sekalian. Nah maka daripada itu saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita kembali mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana tadi yang saya sebutkan, surat Al-A'raf ayat 96. Allah menegaskan, kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, negeri kita ini negeri yang diberkahi enggak dulu? Negeri kaya enggak? Bahkan dulu kalau nggak salah ada lagu Bimbol atau lagu apa tuh? Bukan lautan hanya kolam susu. Kus Plus. Lagu siapa tuh Pak? Kus Plus ya? Ayahnya Cica Kuswoyo. Wah ketek-ketek tuh ya. Tongkat lempar jadi tanaman. Memang kenyataannya begitu. Apa yang enggak ada di negeri Indonesia nih? Emas. Lihat di Papua. Dari gunung emas sekarang jadi jurang emas. Pertanyaannya, emas di situ siapa yang memanfaatkan? Emas di Papua siapa yang memanfaatkan? Adakah kaya orang Papua dengan emas itu? Tidak Pak Ibu sekalian. Bertahun-tahun emas di Papua sana siapa yang mengambil keuntungannya? Orang Amerika. Kita dapat apanya? Kerak-keraknya. Minyak Caltex dari dulu. Ketik-ketik Ambon dulu yang terkenal tuh Caltex. Ini berganti Josephron gini Pak ya. Ya. Minyak di Pekanbaru, minyak Pangkalan Brandan. Banyak tempat-tempat pemboran minyak. Perkebunan sawit, bahkan orang Malaysia ya bertanam sawit di Indonesia Pak Ibu sekalian. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Amerika kaya minyak, cuman minyak dia punya, makmur negerinya. Tapi orang Timur Tengah, Arab sana tidak punya tambang emas. Pertanyaannya, kenapa bisa kaya orang Timur Tengah yang hanya bermodalkan minyak, sementara orang Indonesia bermacam-macam kekayaan Allah berikan? Kenapa kok melarat sengsara kita ini? Pak Ibu sekalian rahmatulillah. Karena apa? Padahal mohon maaf, presidennya agamanya Islam. Dari presiden pertama sampai presiden sekarang agamanya Islam. Wakil presidennya agamanya Islam. Menteri-menterinya mayoritas Islam.
Bahkan ada menteri khusus, Kementerian Agama. Pejabat-pejabatnya, gubernur, wali kotanya kebanyakan orang Islam, penduduknya kebanyakan orang Islam. Tetapi kenyataannya, adakah orang Islam di Indonesia ini bangga menjadi orang Islam? Pertanyaannya, benarkah kita memilih agama Islam sebagai agama kita? Ya, Bapak Ibu sekalian. Saya mengadakan survei di sekolah-sekolah di Sumatera Barat, khususnya di Pariaman, di Padang, Bukit Tinggi, dan beberapa daerah yang lainnya. Dari satu sekolah di Minangkabau itu, muridnya mulai dari 300 orang sampai 1.500 muridnya di tanah Minangkabau, ranah Minangkabau. Setelah saya survei, dari 1.500 pelajar asli Minangkabau yang Islam 7 keturunan, tak sampai 5 orang yang menjaga sholat dari 1.500 pelajar. Bayangkan, 1.500 tak sampai 5 orang. Berapa persen itu? Dari 1.500 berapa persen yang menjaga sholat? Tak sampai 5 orang, Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, siapa yang kurang ajar? Anak-anak sekolah yang kurang ajar? Pertanyaannya, kenapa jam sekolah anak-anak bisa bangun dan berangkat sekolah? Kenapa jam sholat subuh anak-anak tidak bisa bangun, tidak bisa berangkat ke masjid? Pertanyaannya, di rumah itu siapa pemimpinnya? Di rumahnya siapa pemimpinnya? Siapa wakil presidennya? Di rumah itu ada ayah, ada ibu. Hari ini ternyata bukan anak saja durhaka. Hari ini banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Karena apa? Tidak benar-benar mendidik anaknya untuk menjaga sholat 5 waktu. Orang tuanya yang kurang ajar sebelum anaknya kurang ajar. Pertanyaannya, kenapa jam sekolah anak bisa berangkat? Karena banyak orang tua sekarang beranggapan dengan sekolah itu nanti anaknya dapat jaminan hari tua, dapat ijazah, dapat kuliah, dapat pekerjaan, dapat uang, dapat jadi orang kaya. Tetapi ternyata orang tuanya banyak yang tak beriman. Sesungguhnya yang membuat kebahagiaan itu bukan kekayaan, tetapi apa kata Allah? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Orang yang meraih keberuntungan adalah orang yang mengerjakan sholat. Makanya dari kalimat azan itu, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari dirikan sholat, mari meraih kemenangan, mari meraih keberuntungan. Kalau kita menilai orang yang paling kaya itu orang Cina orang kaya, orang kafir kaya. Kita beriman tidak kepada Islam? Beriman tidak kepada Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya tanya kepada ibu sekalian, yang Bapak Ibu tahu, siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Ada yang bisa jawab enggak, Bapak Ibu sekalian? Siapa orang yang paling kaya di dunia? Apa kata Rasulullah? Rak'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah di waktu fajar, 2 rakaat salat sunnah di waktu subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapak Ibu sekalian, dunia dan isinya itu kalah dibandingkan dengan sholat sunnah fajar di waktu subuh 2 rakaat. Kalau ada yang membayangkan yang kaya itu yang punya istana, yang kaya itu yang banyak kebun sawit, yang kaya itu yang yang punya pesawat, yang punya mobil Alphard, yang punya Pajero walau utang kredit. Ya, Ibu sekalian, itu dalam mata korun iya. Korun itu orang yang paling kaya. Korun itu orang yang paling bahagia dalam pandangan manusia. Tapi dengan kekayaannya korun menjadi durhaka dan Allah benam korun beserta hartanya, dan hartanya tidak dapat sedikit pun menyelamatkan dirinya daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekali rahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ingin negeri kita Indonesia
khususnya negeri kita, ranah Minangkabau, ingin terhindar selamat dari musibah dan bencana. Mohon maaf saya katakan, tidak perlu BNPB, tidak perlu penanggulangan bencana nasional, tidak perlu itu. Pertanyaannya, kita mau menanggulangi atau mencegah? Bapak sekalian, maunya kita ini mencegah bencana atau menanggulangi bencana? Hah? Kalau menanggulangi kan ada hancur dulu baru kita bantu, hancur dulu baru kita bantu. Tapi kalau mencegah, sebelum hancur kita hindari musibah. Mana yang kita mau? Menghindari musibah, mencegah musibah, atau menanggulangi musibah? Yang pasti mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Bagaimana cara mencegahnya? Ikut rumusan Allah, ikut petunjuk Allah. Apa rumusnya? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Nah, pertanyaannya, terutama kita yang hadir di sini, terutama warga, tetangga, masjid, apa namanya Pak? Nama masjidnya? Amal Rahmat Ilahi. Warga kaum muslimin yang saya himbau, warga kaum muslimin di sekitar Masjid Rahmat Ilahi yang mengaku orang beriman, tidakkah tergerak hati kalian ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar daripada urusan menggaleh, lebih besar daripada urusan kerja. Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada menyahut undangan seruan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, adakah kalian memiliki hati ketika Allah memanggil kalian? Hayya 'alas shalah, as-salatu khairun minan naum. Pertanyaannya, adakah kita masih memiliki hati, penglihatan, dan pendengaran ketika Allah memanggil kita? Sang Pencipta yang memberikan anugerah yang tak terhitung. Kalau sekiranya lautan dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena, maka tak akan bisa kita cukup menulis nikmat-nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang mana yang kau dustakan? Di antara makhluk yang Allah ciptakan sebelum manusia ada, Allah ciptakan malaikat. Malaikat makhluk yang mulia, yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah, tidak pernah ingkar sedikit pun. Malaikat makhluk yang suci. Yang kedua, Allah ciptakan setan. Sebaliknya, setan makhluk yang paling durhaka kepada Allah. Diciptakan daripada api, malaikat diciptakan daripada cahaya. Dan Allah ciptakan manusia. Sempat para malaikat hampir menolak diciptakannya manusia. Tadi imam membaca tadi, malaikat mengatakan, bukankah manusia itu suka menumpahkan darah? Bukankah manusia itu karengkang? Bukankah manusia itu mada? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, aku lebih tahu daripada engkau. Kalau malaikat memandang kita ini manusia yang ingkar, itu dalam pandangan Allah. Tapi apa kata Allah? Aku lebih tahu, kata Allah. Lantas Allah ajar nenek moyang kita Adam. Allah ajar nenek moyang kita Adam ketika itu hanya sekedar mengajarkan nama-nama benda. Sesuatu benda di surga. Umpama Allah ajar ini atap, ini dinding,
itu tiang, ini meja umpamanya. Yang itu tidak Allah ajarkan kepada para malaikat dan setan, iblis, jin. Dan ternyata ketika Nabi Adam menerima ajaran Allah dan Nabi Adam menerima sepenuhnya, lantas apa kata Allah? Coba malaikat, kalau memang kau lebih mulia dibandingkan manusia, coba kau sebutkan nama-nama benda ini, kata Allah. Apa kata Allah? Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau berikan tahu kepada kami. Lantas apa kata Allah kepada Nabi Adam? Hai Adam, ajarkan mereka, ajarkan malaikat, ajarkan jin nama-nama benda. Pak Ibu sekalian, mana yang lebih mulia? Orang yang mengajar dengan orang yang belajar. Siapa Ibu? Siapa yang lebih mulia? Orang yang mengajar dengan yang belajar. Kisah Nabi Adam, siapa yang mengajar? Yang mengajar siapa? Nabi Adam. Yang belajar siapa? Malaikat. Mananya apa? Siapa lebih mulia? Nabi Adam atau malaikat? Siapa yang mulia? Manusia atau malaikat? Manusia lebih mulia dibandingkan malaikat apabila manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Itu kalau manusia bersyukur kepada Allah. Tapi apabila manusia kufur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, maka thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami tumpahkan mereka di tempat yang serendah-rendahnya, di kerak-keraknya neraka. Bapak Ibu sekalian, bersyukur enggak kita dipilih Allah di antara hamba-hambanya menjadi orang-orang yang beragama Islam? Bersyukur enggak? Bersyukur enggak Bapak Ibu sekalian? Setelah dipilih agama kita Islam, terpilih pula kita di negeri yang mayoritas beragama Islam negerinya. Bersyukur tidak? Bersyukur. Tambah lagi mohon maaf khususnya orang Minangkabau, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada suku yang lainnya, kepada orang Minangkabau. Bersyukur nak kita dipilih Allah menjadi orang yang bersukukan Minangkabau, yang punya falsafah adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah, sarak mengata dan memakai. Bersyukur nak kita jadi orang Minang. Bersyukur nak. Tetapi kalau falsafah itu hanya di lisan saja, hanya di bibir saja, tapi prakteknya jauh daripada kenyataan, apa kata Allah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah, besar murka Allah, kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau mengikut falsafah tadi, orang Minang adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, Pak. Kalau mengikut falsafah tadi, adai basandi jo sarak, sarak basandi jo kitabullah, sarak mengato adai memakai. Kalau orang Minangkabau berpegang teguh kepada falsafah ini, maka orang Minangkabau adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, Pak Ibu sekalian. Jadi orang Minang yang baralek sebenarnya jadi orang Minang yang berada yang sebenarnya adalah orang Minang yang paling paham dengan Al-Quran, paling paham dengan syarak. Karena falsafah tadi punya adat bersendikan syarak. Maknanya apa? Kalau kita umpamakan adat sebagai atap, ya kita umpamakan falsafah tadi dengan gedung masjid ini, Pak. Adat kita umpamakan atap, syarak, mohon maaf Pak, atap ini bagaimana supaya tegak atap? Sebelum kita buat atap, apa yang kita buat dulu? Apa Pak? Tiang, ujung tiang. Lah tagak kokoh tiang kok, baru bisa tagak atok. Sebelum kita buat tiang, ayo kita buat pondasi.
Kalau ndak kuat pondasi tadi tu, kalau ndak kuat pondasi Pak, goyah tiang kok. Kalau goyah tiang, rubuh atau maknanya apa? Yang paling utama di 3 falsafah tadi, adat, syarak, kitabullah, Al-Quran. Mana yang paling dulu yang harus dipahami orang Minangkabau di antara 3 tadi? Kitabullah, Al-Quran. Jadi maknanya apa? Orang Minang harus paham Al-Quran. Orang Minang harus pandai baca Al-Quran. Kalau ada orang Minang tidak pandai baca Al-Quran, jangan mengaku orang Minang buat malu. Buat malu orang Minang tidak pandai baca Al-Quran. Buat malu. Kabarale kama nikah dites baca Quran tidak pandai. Jangan mengaku orang Minang aja boleh. Buat malu. Jadi mohon maaf, pemirsa yang menonton di YouTube, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba berang kambo, Ustaz kurang aja, mau kasawana muncuangnya cek. Di buruk-buruknya orang Minang, baku orang Minang aja bahasa boy. Kan orang lain kok ada juga maksiat, orang Jawa ada juga, orang Batak ada juga, baku orang Minang aja bahasa boy. Sebab kita yang punya falsafah adai bahasa ni sarak bahasa ni kitabullah, sarak mangato adai memakai. Itu konsekuensi jadi orang Minang. Sepakat untuk sepakat, pahamkan itu falsafah itu. Betul enggak? Kalau enggak keluar dari orang Minang kok. Jadi orang Minang yang beradai adalah orang Minang yang paham dengan syarak. Orang Minang yang beradai, orang Minang yang paham dengan kitabullah Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran paling utama Bapak Ibu sekalian. Al-Quran untuk apa? Untuk apa Al-Quran? Paling utama sekali untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Untuk MTQ? Untuk hafalan? Dunia akan selamat dengan hafalan? Dunia akan tentram dengan MTQ? Dunia atau Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, bukan dengan hafalan Quran, bukan dengan MTQ, tapi dengan mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya enggak Bapak Ibu sekalian? Baru Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kalau Quran cuma dihafalkan saja dengan MTQ saja, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, iblis pun hafal Quran. Iblis hafal Quran Bapak Ibu sekalian. Hari ini banyak penghafal Quran. Mohon maaf, di mana-mana dibuat rumah tahfiz Quran, pesantren Al-Quran. Pertanyaannya, ada nak Al-Quran diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada nak Al-Quran dijadikan sumber hukum? Orang Minang mengatakan, sarak mengatur adai memakai. Maknanya apa? Apa yang menjadi hukum Islam, itulah yang jadi adai Minangkabau. Jadi orang Minangkabau, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang paling paham dengan Islam. Kalau memang orang Minangkabau orang yang paling paham Islam, maka mestinya kalau orang Minang orang yang paling paham jo agama, mestinya ndak ada orang Minang yang sholat seminggu sekali. Ndak ada padusi Minangkabau yang berjilbab, kadang indak, kadang bentuk satrajia baja hitam. Ndak ada padusi Minangkabau yang berjilbab bakabek-kabek bentuknya menyunggiang kemana di jam gadang. Bisa lihat di videonya Bapak Ibu sekalian. Di jam gadang kemarin ada 3 ekor manusia. 3 ekor manusia, 2 betina, 1 jantan. Joget-joget di jam gadang. Padusinya pakai kerudung enggak? Pakai kerudung tapi bentuk stres, bakabek-kabek. Baju sampai Sarawak sampai menyunggiang-nyunggiang bentuk babi. Lagu-lagu Minang bajoget-joget. Ini orang Minang bentuk itu. Itu orang Minang tuh. Padusi Minangkabau, padusi yang tahu dengan malu. Kini itu bananan hilang. Banyak padusi Minangkabau tidak tahu malu. Banyak padusi Minangkabau tidak tahu auratnya. Sangkuatnya aurat itu cuma rambut hijau. Rambut ditutup Sarawak legend atau stres namanya itu.
Jilbab lai gadang kerudung dapat oleh-oleh orang pulang haji, pulang umroh. Kerudungnya gadang sampai selutang, tapi sebawahnya apa? Seropontong lakinya dipakainya. Itu sakit utak ini induk tu. Kerudung gadang yang mani-mani itu dapat hadiah orang pulang umroh. Seropontong laki dipakainya. Itu stres tu ini induk tu. Kini berjilbab bisuat tanggal jilbabnya. Ada berjilbab berkerudung Sarawak sampai menyonggeng lo, senam pagi lo tu rege-rege. Poco-poco. Ya. Pak Ibu sekalian, itu mengaku orang Minang tu. Hei, padusi Minangkabau, buat malu. Di orang baralik menyonggeng padusi Minangkabau tu. Indua orang, minantu orang, anak orang, kemanakan orang. Dia mengaku orang Minangkabau tu. Buat malu. Semestinya kok ia orang Minang, Pak Ibu sekalian. Ndak ada padusi Minangkabau yang ndak mengerti jo jilbab. Sebelum orang Jawa berjilbab, sebelum orang Mandailing berjilbab, sebelum orang Melayu berjilbab, semestinya orang Minang konan dulu berjilbab, maka contoh ke suku-suku yang lain. Itu adai orang Minang namanya. Semestinya ndak ada laki-laki Minangkabau yang ndak solat. Begitu pula ndak ada laki-laki Minangkabau yang ndak kamu saji sarak mangato adik memakai. Walaupun ulama banyak berbeza pendapat tentang hukum solat berjamaah ke masjid. Silakan. Amu sebutkan beberapa ayat. Kalau ambo meyakini solat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Dalil pertama surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Salat apa maksudnya ini? Allah perintahkan dirikan salat. Salat yang mana ini? Salat 5 waktu. Dirikanlah salat. Hukumnya? Tunaikanlah zakat. Hukumnya? Warka'u ma'ar-raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tadi perintah pertama perintah tentang solat. Perintah yang ketiga tentang solat lagi, tapi bunyinya bagaimana? Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bila orang berukuk? Kapan orang Islam rukuk? Waktu solat. Apa kata Allah? Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berapa orang yang rukuk? Maknanya apa? Kalau ada orang bersama ruku, maka ikutlah kalian ruku. Itu hukumnya wajib bagi para laki-laki. Pak, khususnya orang Minang. Jadi mohon maaf kok beradek laki-laki Minangkabau kok panuah surau kok dek musajid orang Minangkabau. Mohon maaf kak. Kok yo beradek orang PKDP, kok yo beradek orang PKDP, panuah surau kok dek orang PKDP. Nggak orang PKDP buat acara bampo tu cilako namanya itu PKDP cilako bantu tu. Bakumpul orang Pariaman bampo, bakumpul orang Pariaman biampo. Orang Pariaman tu orang yang paling paham juga agama. Bakumandang azan, orang Pariaman ke surau kamu saji itu nan orang Pariamanan sabananya Pak Ibu sekalian. Jangan buruk anda terdengar orang PKDP bampok je di mana-mana. Mohon maaf Pak, itu di Medan ambo dengar tu Pak. Ambo lah di Medan kok Pak. Mohon maaf Pak. Coba cari, coba pas survei. Di mana orang bampok orang Minang tu. Yo nak Pak. Iyo je lah, dan sang-sagan je lah. Memang yo bantu tu. Betul saja sebi bana. Memang bantu tu kini orang Minang. Kau nak bampo baikin, waduh tu tak. Atuh, buat malu. Manyonggeng-nyonggeng padusi itu bernyanyi di panggung tu kerja nenek mama di kampung tu. Mohon maaf Pak. Ambo makanya berani berceramah bantu aku dek siko alhamdulillah di surau PKDP ndak ada bampok nih di surau ini ya.
Surau kan. Abang kau punya berani mau mengecek bantu aku. Ambo yakin orang PKDP nak kini kau, tak ada bampok surau kini kau. Ada lama tahu ambo. Kita kan pasok kan surau kau. Awak cerita surau ini kau. Kau yang merasa berarti pakadanya itu. Kalerian Ustaz Komah je. Bapak sekalian. Mohon maaf Pak. Bila terakhir awak pulang kampung. Ketika azan berkumandang le ramai surau awak di kampung. Ketika azan berkumandang Pak ado di kampung awak di Mangguang tu Pak menjelang nareh. Di muka surau tu lapau bana Pak. Di surau orang pengajian, di surau sore solat, di lapau tu menantu orang, mama orang, sumando orang, nini mama alim ulama cerdik pandai bampok di lapau di muka surau tu. Adik sia bampok tu Pak. Bampok tu adik sia. Orang Minang ampok bampok orang adik sia. Yang mau tahu Pak, yang mau tahu. Ketek-ketek ambo ku antu film Pak. Ambo suka nonton film dulu Pak. Yang ambo tahu suku bampok tu orang Cino Kapi ya. Betul enggak? Orang Cino Kapi lah bau-ban-uban lah sampai ke mati. Berkumpul di kedai kopi bampok orang tu. Tu budaya orang Cino. Keceknya orang Pariaman banci orang Cino. Dia biar orang Cino. Tapi perangai orang Cino tinggal di Pariaman. Tele. Oh, Pariaman tak ada Cino dah. Utang tu Cino lebih parah pada Cino le. Cino hitam. Mohon maaf Pak. Tu kampung Cino di Pariaman tu. Simpang Tabuit tu kampung Cino tu. Ah? Alhamdulillah, tak ada orang Cino situ. Tapi yang bampok tu sia. Yang bampok tu sia. Sidi Cino, Bagindo Cino, Sultan Cino. Baja pilo tu bukan betang tu. Baja pilo tu Cino Kapi tu. Mengaji nak pandai, solat indah, bampok rajin. Baja pilo tu jadi minantu. Jadi jangan bangga orang Pariaman minantu sarjana. Jangan bangga. Di kampung apa ambo gua, Pak Khairul gua. Di Mangguang tu ada STIB namanya. Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Yun apa? Yun nak Rul? Jadi ndak sombong ke bodoh. Baru di kampung kami di Mangguang tu lah sarjana tu. Ndak sombong ke bodoh. Jangankan ambo, baru aja sarjana di kampung ambo di Mangguang tu. Adalah sekolahnya, sekolah tinggi ilmu baru. Tapi yo baru tu tak pernah nampak ke surau. Baru tu tak pernah nampak mengaji. Hah? Jadi kalau dominan tua awak tak pernah ke surau, tak pernah mengaji, beda jo baru. Bajapui lo baru tu. Mahal japui itu. Baru. Batosat karehna gaji Ustaz talambe gaji kareh ko Pak. Kok dapat dari dulu mengaji kareh ko? Coba celek mohon maaf Pak. Mohon maaf padamu Pak ya Allah.